Halo guys, selamat datang di channel Feed the Movie. Kali ini Mimin akan membahas cerita lanjutan dari Wudong Qiankun season 3 kemarin. Buat kalian yang udah nonton filmnya pasti sangat penasaran kan dengan lanjutannya. Karena emang sangat menggantung ya guys ya season 3 kemarin. Cerita ini Mimin angkat dari novel. Jadi mohon maaf jika narasinya tidak sesuai dengan video. Tapi jangan khawatir, Mimin tetap bakal usahain mencocokkan antara narasi dan video agar kalian bisa menikmatinya. Kalau gitu kalian subscribe sebagai uang parkirnya dan jangan lupa nyediain kopi sambil nonton Feed the Movie. Di season kemarin kita sudah lihat jari surgawi pengurung kehancuran besar, nama yang sangat kejam. Lindong, sepertinya kamu telah menemukan harta yang luar biasa kali ini. Saat melihat jari besar yang menjulang dalam, keheranan muncul di mata Xiao Diao. Wajah Lindong pun dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat jari surgawi ini, tapi berdasarkan seberapa kuat penampilannya, itu jelas tidak lebih lemah dari semua teknik yang dia lihat sebelumnya. Lindong mengambil 2 langkah ke depan. Saat dia melihat dengan fokus pada jari besar itu, tepat ketika dia akan mengeluarkan kekuatan mentalnya, dia langsung dihentikan oleh gelombang cakar milik Xiao Diao. Apakah kamu mencari mati? Jelas ada beberapa jejak yang tersisa di jari besar ini. Mengingat kekuatan kamu yang sekarang, hanya sedikit sentuhan kemungkinan akan menghancurkanmu. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Diao, Lindong memantau melihat jari besar itu. Dan tentu saja dia merasakan bahwa ada cukup banyak pola jejak yang tak terhitung di jari besar itu. Jejak ini berasal dari zaman kuno, dan meskipun dia tidak tahu dari mana jejak ini berasal, setidaknya dengan kekuatan Lindong saat ini, dia pasti tidak akan bisa menghilangkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lindong mengerutkan alisnya. Perasaan bisa melihatnya namun tidak bisa menyentuhnya benar-benar membuat Lindong sangat frustasi. Seni bela diri ini sangat terkenal di zaman kuno. Jika ini hal biasa saja, ya tentu tidak akan dijaga dengan sangat hati-hati. Bahkan praktisi di ranah nirvana akan sangat menyusahkan jika menemukan jejak-jejak ini, kata Xiao Diao. Sangat sulit untuk mengalahkan praktisi di ranah nirvana. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Ini berarti dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Jangan khawatir, meskipun kamu tidak memiliki kekuatan tahap nirvana, kamu memiliki jimat batu di tanganmu. Xiao Diao tertawa sebelum melanjutkan. Kamu dapat memanfaatkan kekuatan jimat batu dan menghilangkan banyak jejak di jari besar itu. Lindong pun terkejut. Apakah jimat batu ini kuat? Jimat batu itu benar-benar mampu menghilangkan jejak yang berasal dari zaman kuno. Hei, di hadapan jimat batu ini tablet kuno manifestasi hanyalah sampah. Jika benda itu sama tidak bergunanya seperti yang kamu kira, apa kamu pikir aku akan menjadi seperti ini karenanya? Xiao Diao menatap Lindong dan menjawab. Lindong merentangkan tangannya dan tidak berbicara lebih jauh lagi. Dengan pikiran, cahaya putih berkilau perlahan menyebar dari pusat telapak tangan. Setelah itu mengarah ke sekitar jari hitam besar itu. Saat cahaya putih berkilau menyebar, ledakan terdengar dari jari hitam yang besar. Jejak yang bahkan praktisi ranah nirvana tidak bisa melakukan apa-apa, kini hancur di bawah sinar cahaya milik Lindong. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya jejak di jari besar itu benar-benar menghilang. Saat jejak memudar, jari besar itu perlahan mulai menggeliat.
Cahaya hitam memancar sebelum akhirnya berubah menjadi buku hitam kuno yang agak ilusi. Buku hitam ini diam melayang di udara. Saat Lindong membuka buku seni bela diri hitam itu, Lindong menarik napas dalam-dalam. Kemudian seutas kekuatan mental keluar dan perlahan-lahan melayang. Pada akhirnya seolah-olah itu adalah sebuah objek yang tampak ilusi. Objek itu langsung menembus dahi Lindong dan memasuki otaknya. Ketika buku ilusi memasuki kepala Lindong, tiba-tiba tubuhnya menyadari ada sejumlah besar informasi menyebar di benaknya. Bergerak langkah demi langkah, seni bela diri yang sangat cepat berkedip, lalu melintas di benaknya dengan kecepatan yang sangat menakjubkan. Kecepatan ini sangat cepat, sehingga bahkan praktisi kuat tidak bisa membacanya. Tetapi hal ini memberikan Lindong perasaan seperti terukir dalam benaknya. Dengan pemikirannya, teknik ini akan tampil dengan sangat jelas. Ada banyak pengalaman kultivasi yang juga menyertai seni bela diri ini. Buktinya, pemilik seni bela diri ini juga telah memberikan pemahamannya tentang seni bela diri ini kepada Lindong. Ini adalah warisan seni bela diri. Akan tetapi bukan hanya seni bela diri saja. Pada saat yang sama, ada juga berbagai gambaran seni bela diri yang berharga untuk Lindong. Ini tidak diragukan lagi adalah harta karun sejati. Emang Lindong ini hoki banget ya guys ya. Dia dapat pengakuan dari pemilik jari surgawi sebelumnya. Jadi dia bisa mendapatkan teknik ini dengan mudah beserta dengan bonus-bonusnya. Asik guys. Sosok Lindong berdiam diri di tempatnya. Sementara itu, cahaya putih samar terlihat keluar dari telapak tangan dan berlama-lama di sekitar tubuhnya. Cahaya ini muncul bersinar dalam situasi yang gelap. Sementara itu, di alun-alun ada banyak orang yang mengelilingi tablet batu manifestasi. Mereka semua terfokus pada 10 sosok yang duduk di atas tablet batu itu. Sejak cahaya muncul dari tablet bela diri di awal tadi, sosok yang duduk di tablet batu tidak bergerak selama setengah jam. Beberapa orang tidak terbiasa dengan situasi ini. Mereka tahu bahwa 10 orang ini sudah memasuki tablet batu manifestasi untuk mendapatkan seni bela diri. Satu-satunya hal yang mereka tidak tahu adalah tingkat seni bela diri apa yang diperoleh saat ini. Sementara banyak orang yang menunggu, tiba-tiba gerakan muncul di tablet batu. Mereka semua menyaksikan ketika orang dari sekte Greenwood membuka matanya. Kemudian 8 pilar cahaya tiba-tiba muncul dari tablet manifestasi, lalu menjulang tinggi di atas kepala praktisi itu. Bela diri kelas 8. Banyak hal yang bisa menjadi hasil ketika berkunjung ke tablet batu. Perasaan iri muncul di setiap orang. Seni bela diri kelas 8 ini sudah dianggap cukup baik. Sehubungan dengan ini, praktisi dari sekte Greenwood agak tidak puas ya guys ya. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa berdiri dan terbang dari tablet batu kembali ke area rekan sektenya. Setelah orang dari sekte Greenwood mendapatkan seni bela diri, praktisi dari Bliss Valley juga membuka matanya. Sementara itu 8 pilar cahaya sekali lagi muncul dari tablet manifestasi. Jelas orang ini juga memperoleh seni bela diri kelas 8. Waktu berikutnya telah mencapai fase paling menarik. Tatapan semua orang terfokus pada 8 sosok di tablet batu dengan segala macam ekspresi di mata mereka. Muqian Qian, Wu Qi, dan Teng Lei secara bersamaan membuka mata mereka.
Segera tablet manifestasi memancarkan cahaya. Cahaya itu menjadi 9 pilar yang berkumpul di atas kepala 3 praktisi itu. Seni bela diri kelas 9. Terengah-engah terdengar di alun-alun. Mereka melihat 9 pilar cahaya. Jelas mereka tidak pernah berharap bahwa seni bela diri kelas 9 akan muncul 3 sekaligus. Namun tepat ketika napas mereka mulai stabil, di tablet batu, Wang Yan, Huang Pujing, dan King Xi juga membuka mata mereka. Cahaya menyala dan berubah menjadi 9 pilar cahaya. 6 seni bela diri kelas 9. Ketika mereka semua memancarkan pilar cahaya yang gemerlap, iri muncul di mata banyak orang di alun-alun. Bahkan dalam faksi seperti 4 klan besar, seni bela diri kelas 9 akan diperlakukan sebagai seni bela diri tingkat atas. Tentunya itu akan dijaga dengan hati-hati. Tak menyangka bahwa 6 seni bela diri kelas 9 akan benar-benar muncul dalam sekejap. Jumlah ini menyebabkan jantung setiap orang berdebar kencang. Sayang sekali belum ada seni bela diri manifestasi yang muncul. Jangan terburu-buru, masih ada 2 orang. Lin Langtian dikenal sebagai jenius yang datang setiap 100 tahun di klan Lin. Dan bakat seni bela dirinya sangat mengejutkan. Sangat mungkin bahwa dia mendapatkan seni bela diri manifestasi. Lindong juga berasal dari keluarga cabang klan Lin. Dibandingkan dengan Lin Langtian, saya bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi yang terbaik kali ini? Meskipun Lindong tampak kuat, jika dibandingkan dengan seseorang seperti Lin Langtian, dia masih agak kurang. Aku percaya bahwa dia akan mendapatkan seni bela diri kelas 9 yang terbaik. Saat Wang Yan dan praktisi lainnya kembali ke alun-alun, dengan cepat semua orang beralih ke 2 sosok yang tersisa di tablet batu. Saat ini berbagai bisikan setiap orang menyembur seperti air pasang. Hanya Lin Langtian dan Lindong tetap di atas tablet batu. Dari sudut pandang tertentu, keduanya dapat dianggap sebagai anggota klan Lin. Namun yang satu adalah putra yang disukai, sementara yang satunya lagi adalah anggota keluarga cabang yang rendah. Dari status mereka, keduanya jelas tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu banyak orang yang ingin mengetahui hasil di antara mereka berdua. Banyak dari mereka yang penasaran dan mencari tahu siapa yang akan menang dalam perlombaan unik ini. Ini terlihat menarik. Di rombongan klan Lin, Lin Fan, tetua klan Lin, dan lainnya yang berada di belakang, mata mereka berkilauan saat mereka melihat tablet batu. Di antara anggota generasi muda klan Lin, reputasi Lin Langtian jelas di atas yang lainnya. Bahkan banyak anggota klan Lin percaya bahwa bakat seperti Lin Langtian tidak akan muncul, setidaknya selama 20 tahun lagi. Ini memang kepercayaan yang dipegang oleh Lin Fan dan yang lainnya. Tetapi hal itu sebelum mereka bertemu dengan Lindong. Namun ketika mereka akhirnya bertemu Lindong dan mereka menyaksikan bagaimana dia mengalahkan Wang Yan secara langsung, mereka memahami dalam hati mereka bahwa mungkin ada seseorang yang bisa menandingi Lin Langtian di antara generasi muda. Menurut pendapat mereka, Lindong juga seorang jenius dari generasi muda. Meskipun masih ada jarak antara dia dan Lin Langtian, tetapi itu hanyalah persoalan waktu. 2 jenius, yang satu adalah anggota klan utama yang elit, sementara satunya lagi adalah anggota keluarga cabang. Mereka akan memiliki perlombaan pertama mereka di depan tablet batu manifestasi ini. Meskipun perlombaan ini cukup unik,
itu tidak mengurangi antusias di hati banyak orang. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam kompetisi unik ini. Angin sepoi-sepoi penuh dengan aroma kuno menyapu arena. Arena yang semula kacau tanpa sadar telah menjadi tenang. Banyak pasang mata melihat tepat kedua sosok yang berdiam di atas tablet batu. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak ingin mengedipkan mata. Di tengah kewaspadaan mereka, akhirnya muncul orang di tablet batu. Kemudian sosok ramping dan anggun itu mulai membuka mata secara perlahan. Seketika Lin Langtian membuka matanya. Tablet batu manifestasi bergetar hebat di hadapan semua orang yang waspada. Kemudian pilar cahaya gemerlapan yang tak terhitung jumlahnya secara langsung menyembur tablet bela diri itu. Setelah itu cahaya memenuhi seluruh cakrawala.